Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1804353. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45 pada Masjid Ikhwanus Shafa. Video ini bertujuan sebagai tugas akhir untuk mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja, pengertian masjid menurut Undang-Undang Nomor 17 adalah salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Masjid sendiri merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya atau takmir. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikannya dipegang oleh umat yang dititipkan kepada para pengelolanya atau takmir. Masjid yang sering kita jumpai digolongkan kepada entitas nirlaba dan pemerintah, sehingga standar akuntansinya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK nomor 45 yang mana telah direvisi tahun 2017. PSAK nomor 45 revisi tahun 2017 berlaku bagi laporan keuangan untuk entitas sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memperoleh laba. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti umumnya entitas bisnis. Laporan keuangan yang disusun harus terjamin keandalannya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan dapat dibandingkan serta kesesuaian antara laporan keuangannya dengan standar PSAK nomor 45, di mana laporan keuangan ini digunakan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan secara tepat. Dari PSAK nomor 45 dapat disusun daftar perkiraan untuk Masjid Ikhwanus Shafa sebagai berikut. Daftar perkiraan ini terdapat nomor akun, nama akun, saldo normal, serta kelompok perkiraannya, di mana nomor dan nama akun ini berfungsi untuk mengelompokkan akun sesuai dengan awal perkiraannya, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat dikontrol dengan baik. Kemudian, saya mengelompokkan laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan agar memudahkan dalam menentukan mana yang termasuk bagian dari laporan tersebut. Untuk nomor perkiraan yang awalannya 1 termasuk kelompok aset, untuk nomor perkiraan awalan 2 termasuk kelompok kewajiban, dan awalan 3 termasuk kelompok aset neto, awalan 4 termasuk kelompok pendapatan, awalan 6 termasuk kelompok beban. Di sini keterangannya, D atau K merupakan debit atau kredit, LPK atau LA, LPK adalah laporan posisi keuangan, LA adalah laporan aktivitas. Selanjutnya, TT merupakan tidak terikat, TTEM merupakan terikat temporer, dan TP merupakan terikat permanen. Masjid Ikhwanus Shafa sendiri memiliki daftar perlengkapan per 1 Januari 2020 sebagai berikut. Yang mana, pada tanggal 1 Januari 2020, masjid memiliki daftar perlengkapan sebanyak 10 unit dengan total 2.983.000. Selanjutnya, masjid melakukan pembelian selama bulan Januari sehingga menghasilkan daftar perlengkapan per 31 Januari 2020 dengan jumlah unit 12 dengan total 3.854.000. Langkah selanjutnya adalah menghitung saldo awal untuk 1 Januari 2020. Sebelum menyusun laporan keuangan, entitas harus menyusun neraca saldo awal terlebih dahulu agar menentukan posisi akun-akun yang akan dilakukan untuk pembukuan. Pengurus Masjid Ikhwanus Shafa biasanya hanya mencatat kas masuk dan kas keluarnya saja, namun tidak merincikan kegiatannya dan pengelompokan akunnya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, maka saldo awal 1 Januari 2020 Masjid Ikhwanus Shafa sebagai berikut. 1. Saldo kas dan setara kas sebesar 79.035.000. Terhitung per 1 Januari 2020 diperoleh dari buku kas masjid akhir tahun. Yang kedua, perlengkapan per 1 Januari 2020 sebesar 2.983.000 yang mana daftar perlengkapannya telah saya rincikan tadi. Dan yang ketiga, tanah seluas 2.500 meter kubik dengan harga per meter tanah yaitu 320.000 sehingga diperoleh harga perolehan tanah sebesar 800 juta.
Tanah Masjid Ikhwanus Shafa termasuk dalam kawasan Mandua Padang. Hanya saja pengelolaan masjid ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, harga perolehan bangunan sebesar 600 juta. Dan yang kelima, peralatan senilai 2.762.000, di mana daftar peralatan akan saya rincikan. Yang keenam, akumulasi penyusutan bangunan dengan harga perolehan sebesar 800 juta dan umur ekonomis 20 tahun. Penyusutan bangunan ini dihitung dengan metode garis lurus. Penyusutan per tahun dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, maka diperoleh penyusutan bangunan per tahun sebesar 40 juta. Dan yang ketujuh yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Berikut adalah perhitungan penyusutan peralatan Masjid Ikhwanus Shafa. Dapat kita lihat daftar peralatan Masjid Ikhwanus Shafa untuk bulan Januari 2020 sebanyak 26 unit. Dengan total harga perolehan sebesar 88.735.000. Kemudian, total beban penyusutan per tahun diperoleh 7.848.250. Sedangkan beban penyusutan per bulan sebesar Rp654.021. Kemudian, proses selanjutnya adalah mengelompokkan aset neto sesuai PSAK nomor 45 paragraf 5 halaman 2. Pada PSAK 45 ini terdapat istilah-istilah berupa aset neto tidak terikat, aset neto terikat permanen, dan aset neto terikat temporer. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Berikut ini penggolongan aset Masjid Ikhwanus Shafa. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, perlengkapan masjid. Yang ketiga, peralatan masjid. Dan yang keempat adalah akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya, aset neto terikat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi, organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Berikut ini penggolongan aset neto terikat Masjid Ikhwanus Shafa. Yang pertama, tanah. Yang kedua, bangunan. Dan yang ketiga, akumulasi penyusutan bangunan. Dan yang terakhir yaitu aset neto terikat temporer, merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Aset neto terikat temporer Masjid Ikhwanus Shafa hanya terdiri dari kas dan setara kas. Berikut adalah jenis aset neto untuk Masjid Ikhwanus Shafa, di mana jumlah aset neto tidak terikat sebesar Rp92.484.630 dan jumlah aset neto terikat temporer sebesar Rp25.619.120 dan yang terakhir jumlah aset neto terikat permanen sebesar Rp1.360. Berikut adalah saya sajikan neraca saldo Masjid Ikhwanus Shafa untuk 1 Januari tahun 2020. Berikut adalah neraca saldo untuk Masjid Ikhwanus Shafa pada tanggal 1 Januari 2020, di mana diperoleh keseimbangan pada angka Rp1.570.753.000. Perancangan laporan keuangan masjid menurut PSAK nomor 45 dimulai pada tahap Perancangan laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK nomor 45. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Dari transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masjid, lalu saya merancang jurnal untuk transaksi tersebut. Jurnal yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas untuk bulan Januari tahun 2020 diperoleh sebesar Rp29.875.400. Di sini, penerimaan berasal dari pendapatan infak masjid, pendapatan infak anak yatim, pendapatan infak bantuan sosial, serta pendapatan infak pendidikan. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran masjid. Jurnal pengeluaran kas untuk Masjid Ikhwanus Shafa pada bulan Januari 2020 sebesar Rp25.289.900. Di sini, pengeluaran masjid berasal dari beban khatib atau imam Jumat, beban santunan sosial, beban listrik, air dan telepon, beban honor imam salat fardu, perlengkapan masjid, beban laundry, beban tukang,
beban lain-lain, beban honor garim, beban honor guru TPA, serta penyaluran infak anak yatim. Berikut saya sajikan neraca saldo untuk Masjid Ikhwanus Shafa pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Januari 2020. Dari daftar pengelompokan akun diperoleh posisi keseimbangan pada angka Rp1.592.115.400. Di sini penyaluran infak anak yatim tidak ada, karena semua dana yang telah masuk ke kas anak yatim telah diinfakkan langsung kepada anak yatim sebelum akhir bulan. Berikut adalah pencatatan jurnal penyesuaian Masjid Ikhwanus Shafa per 31 Januari 2020. Yang pertama, perlengkapan masjid yang tersisa sebesar Rp2.763.000, sehingga perlengkapan yang terpakai sebesar Rp220.000. Yang kedua, penyusutan peralatan per bulan pada tabel sebelumnya sebesar Rp654.021. Dan yang ketiga, penyusutan bangunan per tahun, yaitu sebesar 40 juta, sehingga diperoleh penyusutan bangunan per bulan sebesar Rp3.333.333. Berikut adalah jurnal penyesuaian untuk Masjid Ikhwanus Shafa, yang mana yang pertama, beban perlengkapan masjid pada perlengkapan masjid sebesar Rp220.000, dan yang kedua, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp654.021, dan yang ketiga, beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp3.333.333. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaporan. Sebelum menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu kita harus menyusun neraca lajur atau worksheet. Adapun neraca lajur untuk Masjid Ikhwanus Shafa periode 31 Januari tahun 2020 sebagai berikut. Pada neraca saldo setelah penyesuaian, diperoleh keseimbangan pada angka Rp1.556.102.754. Dan selanjutnya, pada laporan aktivitas, diperoleh Rp1.459.466.150. Dan yang terakhir, pada laporan posisi keuangan, diperoleh angka keseimbangan pada posisi Rp1.575.508.500. Setelah neraca lajur selesai disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Adapun laporan keuangan Masjid Ikhwanus Shafa sesuai dengan PSAK 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan aktivitas. Berdasarkan laporan aktivitas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, kenaikan aset neto pada bulan berjalan yaitu sebesar Rp768.146. Kenaikan ini berasal dari kontribusi aset tidak terikat sebesar Rp788.579 dan kontribusi dari aset neto terikat temporer sebesar Rp3.312.900 serta penurunan aset neto terikat permanen sebesar Rp3.333.333. Laporan yang ikut adalah laporan posisi keuangan periode 31 Januari tahun 2020, di mana diperoleh jumlah aset sebesar Rp1.487.384.896 dan juga diperoleh jumlah kewajiban dan aset neto senilai yang sama sebesar Rp1.487.384.896. Laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode. Dari laporan arus kas berikut dapat diketahui kenaikan arus kas total bulan berjalan sebesar Rp4.585.500, yang mana kenaikan arus kas ini hanya terdiri dari kenaikan arus kas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan akun-akun pendapatan dan beban sehingga saldo akun tersebut menjadi nol dan akun aset neto yang menunjukkan saldo yang sebenarnya. Pada jurnal penutup ini, kita akan menutup akun aset neto tidak terikat dan akun beban-beban yang terkait, sehingga menutup saldo pada angka Rp18.049.500. Yang kedua yaitu menutup
akun aset neto tidak terikat temporer sebesar Rp3.312.900 dan yang terakhir menutup akun aset neto terikat permanen sebesar Rp3.333.333.